Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan citasi ilmiah dalam koridor keilmuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi citasi ilmiah ini merupakan salah satu kegiatan akademik yang nantinya akan teman-teman lakukan. Dalam konsep ini, teman-teman nanti akan belajar bagaimana sebenarnya mengambil atau menemukan atau memakai karya orang lain sebagai dasar penguatan karya kita atau kinerja kita atau tugas kita untuk memperkuat argumen atau pendapat kita. Intinya apa? Intinya untuk menjadikan sebuah karya ilmiah atau tugas kita menjadi karya ilmiah yang baik dan untuk menghindari plagialisasi. Baik, jadi ada beberapa bentuk daftar bacaan yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk referensi tugas. Yang pertama ada buku ajar, ada diktat, ada modul perkuliahan, ada artikel baik itu ilmiah maupun populer, makalah, hasil penelitian atau hasil riset, yang terakhir ada berita atau informasi yang lain. Jadi kedelapan daftar bacaan ini merupakan sahabat dan cinta mahasiswa yang teman-teman harus kuasai, teman-teman harus dekat dengan kedelapan daftar bacaan ini atau asupan keilmuan ini dengan tujuan apa? Untuk mengerjakan tugas, untuk menambah keilmuan kita, dasar-dasar keilmuan kita. Jadi 8 daftar bacaan ini paling tidak teman-teman harus mau mendekati, membaca. Yang sering dijadikan literatur atau citasi ilmiah atau referensi. Yang pertama ada buku ajar, buku ajar, terus ada artikel ilmiah, terus ada makalah dan hasil penelitian. Buku ajar yang lain memang buku ajar diktat memang ada beberapa yang masih menggunakan, tapi seringkali teman-teman nanti akan bertemu dengan buku, artikel ilmiah, makalah, hasil penelitian, bahkan berita untuk teman-teman jadikan sebuah referensi dalam pengerjaan tugas. Baik, kita dapat satu persatu. Nanti kita juga akan belajar terkait bagaimana menemukan artikel ilmiah ya dalam PPT ini, dalam video ini nanti kita akan belajar bersama terkait bagaimana cara mencari artikel ilmiah. Tapi sebelumnya mari kita mencoba untuk mengenal terlebih dahulu apa itu buku. Adalah sebuah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan dari hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Kurikulum itu sebuah konsep ya. Jadi konsep atau jalan pikiran. Jadi seringkali kita tidak pernah lepas namanya buku. Seorang mahasiswa tidak boleh lepas dari namanya seorang buku. Terus selanjutnya ada modul. Ini adalah bahan ajar yang dapat dipelajari secara baik peserta didik maupun mahasiswa ya. Jadi di dalamnya itu ada sebuah rentetan kegiatan yang dimulai dari metode, tujuan, media dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa karya ilmiah atau tugas makalah yang berkaitan dengan modul itu nanti pasti akan teman-teman ketemu, khususnya bagaimana pengembangan media pembelajaran. Dan teman-teman bisa mendekati modul ini ya, bisa belajar terkait dengan modul ini. Untuk apa? Untuk biar kita memahami, karena modul ini nanti juga akan berisi terkait dengan petunjuk yang jelas sehingga kita sebagai peserta didik atau mahasiswa dapat mengikuti secara runut bagaimana tahapan-tahapan proses. Kalau di sini saya contohkan ada proses pembelajaran. Buku ajar ya. Jadi buku ajar ada beberapa Bapak Ibu dosen yang mungkin sudah memiliki buku ajar terkait dengan mata kuliah di masing-masing yang di dalamnya memuat berbagai materi yang nanti akan dipelajari mahasiswa, yang dilengkapi dengan biasanya ada ada tugas ya. Ini buku ajar sama diktat hampir sama, tapi kalau buku ajar itu sama sebenarnya, buku ilmu tertentu dan disusun secara logis dan sistematis, dan di buku ajar juga tidak jauh berbeda. Dan nanti terkait dengan perbedaan ini silakan teman-teman mencari searching bagaimana perbedaan dari kedua
asupan keilmuan ini ya, dua asupan keilmuan ini yang nantinya teman-teman bisa pelajari. Makalah ini seringkali makalah itu disusun oleh mahasiswa ya. Bisa juga teman-teman lakukan dijadikan sebuah referensi, karena makalah ini juga melewati tahapan-tahapan proses penelitian, jadi proses analisis, proses pembacaan. Jadi makalah ini bisa teman-teman jadikan sebuah referensi, bisa ditulis oleh pelajar atau mahasiswa sebagai bentuk laporan sekolah maupun perguruan tinggi. Tapi yang perlu dikaji teman-teman, yang perlu dikaji tenan atau dianalisis, dicermati. Jika suatu ketika teman-teman menemukan atau menjadikan sebuah makalah itu menjadi sebuah referensi untuk tugas, silahkan difikirkan, silahkan dicermati secara jelas siapa penulisnya. Ini teman-teman harus cermat ya, harus cermat. Jadi teman-teman nanti kalau suatu teman-teman menyusun sebuah makalah, menjadikan makalah sebagai referensi tugas, silahkan pilih penulis makalah yang berkompeten. Maksudnya seperti apa? Bisa itu jenjang sarjana, baik itu S1, S2, S3. Kalau ketemu dengan makalah yang disusun oleh di bawahnya, tapi silahkan sekali lagi dicermati. Jadi kemungkinan cermat dalam penyusunan makalah itu akan dilakukan seorang mahasiswa. Jadi makalah ini nanti juga akan di dalamnya ada daftar pustakanya. Ya, jadi makalah yang baik itu ada daftar pustakanya, bahasanya juga tidak mengelantur, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang dipilih dalam makalah tersebut. Ada daftar pustaka yang di dalamnya mencakup beberapa materi yang digunakan untuk penyusunan makalah tersebut. Ya. Selanjutnya ada artikel ya, artikel ilmiah baik populer, yang ini menjadi salah satu asupan keilmuan atau bentuk bahan bacaan yang seringkali digunakan oleh penulis, khususnya mahasiswa, sebagai salah satu sasaran. Ya, sekarang ini banyak sekali laman-laman jurnal yang memuat di dalamnya artikel-artikel secara bertahap, jadi kontinu, jadi terbitnya kontinu. Jadi artikel ini merupakan salah satu bentuk karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, terus kinerja, perbandingan dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara menemukan artikel ini, karena artikel ini nanti akan menyajikan sebuah fakta umum yang didasarkan pada bukti empiris, seperti hasil penelitian, terus analisis, eksperimen, atau kajian mendalam tentang suatu topik penelitian. Ya, jadi ditulis berdasarkan rangkuman, dan biasanya panjang artikel ini tidak lebih dari 20 sampai 25 lembar ya. Tapi seringkali nanti teman-teman akan jumpai artikel yang ditulis dengan halamannya 10 sampai 15. Artikel ini merupakan rangkuman dari hasil sebuah penelitian, ya, rangkuman sebuah penelitian yang bisa dikatakan sebagai bentuk publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Berbeda dengan hasil penelitian yang pada poin selanjutnya, jadi upaya peneliti untuk meneliti suatu topik dan hasil penelitian dapat pula diartikan sebagai bentuk pemikiran asli. Ini bisa dalam bentuk skripsi untuk S1, S2 ada tesis, yang ketiga ada disertasi. Ya, bahkan ada beberapa penelitian-penelitian yang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan hasil penelitian ini nanti akan mencakup mulai dari identitas, pengesahan, terus sampai pada latar belakang. Bahkan latar belakang di sebuah penelitian, hasil penelitian itu bisa sampai 30 sampai 40 halaman. Terus yang kedua biasanya ada kajian teorinya. Jadi kajian teori itu memuat terkait di dalamnya teori-teori yang nanti digunakan, dalam penelitian tersebut. Ada metodologinya dijelaskan. Yang selanjutnya ada hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini nanti tergantung, kalau dalam bentuknya kuantitatif, berarti ada angka-angka, kalau kualitatif nanti ada deskripsi. Bahkan ada beberapa penelitian yang mencantumkan gambar. Ya, jadi gambar kalau metodenya itu
perolehan datanya dalam bentuk wawancara, pasti ada gambar foto wawancaranya. Kalau memang di situ ada yang dianalisis dalam bentuk, contohnya dalam bentuk iklan ya, iklan, berarti kan ada iklannya dicantumkan juga. Ya, jadi hasil penelitian ini banyak sekali laporan penelitiannya. Terus yang selanjutnya ada berita, ini informasi terkini. Berita itu bisa dijadikan sebuah referensi ya. Apalagi sekarang itu berita itu sangat banyak disajikan melalui media internet ya, media internet, dan berita bisa melacak ulang berita-berita tersebut, melacak ulang. Bahkan kalau kita lupa ya temanya apa ya, secara online kalau ditulis secara tulis kita akan bisa menemukan. Jadi sekarang itu berita-berita itu sangat dipermudah. Kalau dulu kita hanya mendengarkan berita di televisi atau di radio, sekilas ya sudah, kalau berita itu sudah ditayangkan, sudah disiarkan, kita tidak kesulitan untuk melacaknya kembali. Tapi sekarang ada beberapa akun media sosial atau tempat, mulai dari YouTube, mulai dari beberapa platform ya, kita bisa melacak. Berita ini pada tanggal sekian membahas ini. Saya akan mencoba untuk membacanya lagi karena saya terlupa temanya apa. Ada beberapa bagian yang saya perlukan, saya lupa. Itu teman-teman bisa kembali lagi ke akun tersebut atau pranala tersebut, laman tersebut, untuk kembali mencari berita yang kemarin kita baca. Ternyata ada beberapa yang terkurang. Teman-teman, kita akan belajar terkait dengan bagaimana mencari artikel ilmiah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, teman-teman silakan masuk pada pranala Hipertaut. Jadi yang kita kenal ada 5 ya, ada 7 ya, jadi Hipertaut atau pranala jurnal atau tempat di mana teman-teman bisa menemukan jurnal maupun artikel ilmiah. Yang pertama ada Jurnalistika IPB Geri Porogo, ada Google Cendekia atau Google Scholar, ada Open Knowledge Maps, ada Cita Kemdikbud, ada DOAJ, ada ResearchGate, dan yang ketujuh ada Open Access Library yang biasa disebut dengan OALIB. Mari kita dilihat satu persatu. Yang pertama ada Jurnalistika IPB Geri Porogo. Teman-teman perlu diketahui kampus kita itu memiliki 5 jurnal ilmiah ya. Jadi kalau kita berkata atau membahas terkait dengan jurnal, berarti ada istilah tempat di mana jurnal itu di mana artikel itu dipublikasikan. Jadi jurnal itu istilah dari rumah dari artikel ilmiah. Atau seringkali para akademisi menyebutnya sebagai jurnal ilmiah. Yang pertama ada Jurnal STKIP Geri Porogo, ini merupakan jurnal yang pertama yang dimiliki STKIP. Yang kedua ada Jurnal Bahasa Indonesia, ada Jurnal PG PAUD, ada Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris, ada Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa. Ya, jadi teman-teman nanti untuk prodi Bahasa Indonesia, teman-teman bisa masuk kepada Jurnal Bahasa dan Sastra. Yang kedua ada prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra, ada yang disebut dengan jurnal Leksis ya, itu jurnalnya kita. Coba kita praktekkan untuk bagaimana cara melihat artikelnya. Ini tampilan teman-teman, ada tampilan Jurnal Bahasa dan Sastra ya, ada Jurnal Bahasa dan Sastra. Nanti satu persatu coba kita akan mencari artikel jurnalnya ya teman-teman. Teman-teman kalau ingin menemukan judulnya atau teman-teman ingin mencari arsipnya, teman-teman bisa klik ini arsip ya. Nah, di sini sudah ada cetakan. Jadi cetakannya volume 12 nomor 2. Jadi konsistensi di kampus kita khususnya pada Jurnal Bahasa dan Sastra, 1 tahun itu akan terbit 2 kali di kisaran bulan Juli sampai bulan Januari dengan bulan Juli. Dan ini konsisten teman-teman ya. Jadi konsisten. Teman-teman di sini bisa melihat artikel
yang telah dipublikasikan, baik itu dari karya Bapak Ibu dosen maupun ada kolaborasi antara Bapak Ibu dosen dengan mahasiswa. Baik, kita lihat coba satu persatu. Kita klik covernya ini, nanti akan muncul di sini teman-teman. Di sini dalam volume 12 nomor 2 tahun 2025 bulan Juli kemarin diterbitkan tanggal ini, tanggal 10. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 artikel ya. Jadi kalau tidak salah di Jurnal Bahasa dan Sastra STKIPP Geri Porogo konsistensinya setiap volume atau setiap terbitan itu akan publikasi 10 artikel ilmiah. Baik, cara downloadnya seperti apa? Nanti karena nanti akan ada tugas ya, dari tugas teman-teman terkait dengan kinerja ini. Coba kita yang pertama ini kita nih ada novelnya, ada artikel milik Lia Erawati ya. Teman-teman bisa klik kanan atau teman-teman bisa klik langsung pada judulnya. Jadi kursor dalam komputer, kursor dalam laptop itu akan berubah menjadi tanda tangan, tanda simbol tangan, itu pasti bisa diklik atau nanti akan ada perubahan. Kan ini kan nggak bisa diklik, tapi kalau ada perubahan berarti bisa diklik. Ini langsung saja saya klik. Nah teman-teman akan muncul ini. Ini merupakan identitas dari artikel yang berjudul Struktur Kesadaran Tragis dalam novel pukul 5:30 novel pukul 4:30 karya Rintik Sendu, kajian sosiologi sastra Lucien Goldman. Ya, ini penulisnya dari Lia Irawati, berasal dari Universitas Negeri Surabaya. DOAE ini merupakan salah satu laman pranala terkait dengan artikel ini. Ini ada kata kuncinya teman-teman, kata kunci dari abstraknya. Rata-rata pada artikel ilmiah yang dipublikasikan hanya akan menampilkan abstraknya. Ya, lah pertanyaannya Pak, untuk fullnya, untuk melihat penuhnya seperti apa? Teman-teman bisa ini, teman-teman bisa cari di sini ada, kalau di artikel kita ada namanya PDF, ini bisa diklik teman-teman, atau full text. Ada beberapa jurnal yang memberi ikon pada artikel untuk unduhannya dalam bentuk nama full text. Coba kita klik, nanti teman-teman akan lari ke arah sini. Nah, ininya ini. Nah, teman-teman, ini adalah judul artikelnya. Ini NISN-nya, ya kan? Ini NISN yang secara cetaknya, ini secara online-nya. Ya, ini kalau NISN-P-nya itu secara cetaknya, ini secara elektroniknya. Beliau ditulis oleh Lia Erawati, ya karena ini satu penulis cukup satu saja. Kalau itu dua penulis, pasti di sini juga akan ada dua identitas. Jika identitasnya sama, cukup identitasnya dua orang, tapi dalam satu tempat kerja yang sama atau seringkali disebut dengan afiliasi, maka akan ditulis satu aja jika sama. Jika berbeda, berarti penulisnya, afiliasinya akan ditulis dengan tanda titik koma. Ada emailnya, ya. Jadi dalam artikel ilmiah, identitas penulis itu akan dicantumkan di mana dia bekerja atau afiliasinya. Yang kedua ada emailnya, email yang bisa dihubungi jika suatu ketika ada berkaitan dengan artikel tersebut. Ada INSN-nya, di sini ada nama jurnalnya. Lah, ini nama jurnal, ini alamat jurnalnya, ini nama jurnalnya, ini volume 2, volume 12, nomornya nomor 2, diterbitkan bulan Juli 2025. Antara artikel ini berhalaman 111 sampai 119. Ya, jadi ada beberapa artikel ilmiah yang terdapat halamannya, ya halamannya bersambung. Jadi kalau artikel itu pada posisi nomor 5, berarti dia akan meneruskan nomor artikel pada artikel nomor
Ini halamannya, kalau di sini tidak ada teman-teman bisa ngecek. Jadi kalau dimulai halaman pertama 111 ya kan, 111, terus pada halaman terakhir akan ditulis 119. Itu teman-teman cara mengunduh pada jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan rata-rata cara unduhnya artikel ilmiah pada sebuah jurnal itu hampir sama. Baik, kita masuk pada jurnal Leksis. Ini jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia miliknya STK IPB Geri Porogo, Prodi Bahasa Indonesia. Di sini kalau teman-teman tadi pada jurnal Bahasa dan Sastra, teman-teman masuk pada arsip. Tapi kalau di Leksis kita juga bisa, sebenarnya juga bisa ya, dua-duanya. Tapi di Leksis kita akan mencoba untuk menu pencarian. Di menu pencarian, contohnya tadi kalau di sini contohnya judulnya apa ya tadi? Judulnya ada ini ada struktur kesadaran ya. Jadi coba kita di Leksis cari judulnya linguistik atau bahasa ya. Nah, ini ada ya miliknya dulu ada Mbak Anggia sama Pak Kasnadi yang untuk pembimbingnya, sama Bu Estri untuk pembimbingnya. Ini merupakan sebuah artikel ilmiah yang dikonversi dari skripsi. Jadi teman-teman ini tadi ya, ini teman-teman bisa diklik langsung saja. Sama teman-teman tampilannya identitas terkait dengan artikel model seperti ini. Teman-teman bisa unduh artikelnya atau melihat terkait dengan identitas artikel secara komplit dengan cara seperti ini. Dia ada PDF, diklik nanti akan muncul tampilannya sama teman-teman ya. Jadi kalau di tampilan di jurnal Leksis sama dengan jurnal sastra, bedanya di sini ada tanggal terima dan lain sebagainya. Setiap jurnal itu menyediakan bentuk atau format artikel yang berbeda-beda. Ini teman-teman, kalau penulisnya lebih dari satu, ini 1, 2, 3, ini ada 3, dan kebetulan dari 3 nama penulis tersebut memiliki afiliasi atau tempat bekerja yang sama, yaitu STK IPB Geri Porogo, maka di sini akan tertuliskan 1, 2, 3. Ada beberapa artikel ilmiah yang hanya mencantumkan penulis pertama, emailnya, ada yang mencantumkan ketiga-tiganya penulis. Ya, ini kalau kita temukan di sini di jurnalistik hanya 1 penulis saja. Sama teman-teman, di sini ada alamat jurnalnya. Di sini ada nama jurnalnya, ini volumenya, ini nomornya. Volume itu adalah terbitan ya. Terbitan setiap tahunnya namanya volume, dan ini volume kedua, nomor 1. Jadi dalam 1 tahun Leksis itu menerbitkan 2 kali, volumenya 2 kali, dan ini nomor 1. Dan kemungkinan nanti teman-teman akan menemukan artikel yang nomornya banyak. Artinya apa? Dalam 1 volume itu diterbitkan atau tercetak kumpulan artikel itu lebih dari 1 nomor ya. Ada beberapa artikel juga atau jurnal yang dalam 1 tahun itu terbit lebih dari 2 kali. Tapi biasanya maksimal itu 4 kali maksimal ya. Karena semakin banyak volumenya, biasanya tidak dianggap sebagai jurnal yang bereputasi, jurnal yang baik. Karena jurnal yang baik itu terbit biasanya hanya 2-3, dan itu konsisten setiap tahunnya ada jurnal yang dipublikasikan. Hampir sama antara jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia sama Leksis. Selanjutnya kita masuk pada Google Cendekia ya. Ini tidak saya besarkan, nanti kita akan langsung mencoba saja. Google Cendekia atau Google Scholar seringkali dianggap sebagai salah satu pranala atau salah satu mesin untuk mencari sebuah artikel ilmiah yang baik. Ya,
Di sini di Google Cendekia semua artikel ilmiah, semua laman jurnal itu terekam dengan baik dalam Google Cendekia. Nah, di Google Cendekia untuk pencariannya kita bisa menggunakan clue, ya, clue atau poin untuk mencari sebuah karya ilmiah. Contohnya gini, kita masuk kepada judul jurnal ini. Kalau kita ingin masuk ke Google Scholar, tidak perlu kita mencantumkan semuanya. Jadi tidak perlu mencantumkan semuanya. Kita harus bisa mencari kata kuncinya. Kalau kita lihat, ini ada judul Gaya Bahasa Perbandingan dalam Novel Sihir Pambayun karya Djoko Santoso. Teman-teman bisa menggunakan gaya bahasa. Ini ada gaya bahasa, ya. Kata kuncinya gaya bahasa yang nanti akan dimasukkan di Google Scholar, atau bahasa perbandingan. Atau teman-teman bisa menggunakan clue analisis novel, ya, analisis novel. Coba kita di Google Scholar dengan judul dengan clue atau poin gaya bahasa. Kita cari. Ya, ini akan ketemu teman-teman. Nah, ini akan ada pembeda karena di beberapa yang ditampilkan dalam Google Scholar ada yang bentuk di buku, ada yang bentuk artikel ilmiah, ya. Ya, ini sudah. Kalau pembedanya apa? Kalau pembedanya, kalau buku biasanya akan ada seperti ini. Ada keterangan buku dan lamannya itu adalah Google Book. Tapi kalau artikel ilmiah, lamannya akan ada seperti ini. Ini laman jurnalnya. Ya. Pak, untuk mengunduhnya seperti apa? Teman-teman bisa klik ini. Bisa klik judulnya yang biru itu, nanti teman-teman klik, bisa klik kanan buka di tab baru. Jadi harus teman-teman tab baru, atau teman-teman bisa klik langsung. Kalau klik langsung teman-teman bisa, tapi kalau pengen mencari lagi biasanya kalau saya akan klik kanan. Ya. Ini identitas artikelnya. Ya, ini ada identitas artikelnya. Lah, judulnya ini analisis penggunaan gaya bahasa sarkasme pada lirik lagu Buju. Ini merupakan lirik lagu dangdut, ya. Ini yang digunakan gaya bahasa sarkasme. Nanti insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan materi ini di mata kuliah stilistika. Ya, stilistika teman-teman nanti bisa memahaminya. Terus ini ini abstraknya, ini passwordnya. Lah, di sini kalau tadi di jurnal Lexis bentuknya adalah PDF, tapi kalau di jurnal ini jurnal Aina, jurnal ini, jurnal pengabdian, jurnal penelitian dan pengabdian, teman-teman bisa ini ada tulisan download. Ya, teman-teman bisa download. Pak, ini tampilannya. Kalau downloadnya kliknya di mana? Kliknya ini. Ya, teman-teman ada ikon kertas dengan tanda panah di bawah. Jika kursor itu ditaruh di situ akan muncul tulisan unduh. Ya, akan tulisan unduh, teman-teman bisa ngunduh, bisa nyimpen artikelnya. Ini pada jurnal Anara, jurnal penelitian dan pendidikan, ya. Kalau teman-teman pengen ngopi laman artikelnya, ini yang dikopi. Ya, yang dikopi ini. Ini laman artikelnya, dikopi, dipindah sesuai dengan data kita. Ya. Ini bentuknya teman-teman di beberapa jurnal ilmiah tampilannya pasti berbeda. Tampilannya berbeda, nanti silahkan teman-teman amati, cermati terkait dengan beberapa jurnal yang nantinya teman-teman akan unduh. Ini nomornya, ini volumenya nomor 3 bulan Agustus, terbitan tahun 2021, halaman 274 sama dengan 280. Baik, kita lanjut pada yang selanjutnya, ada Open CNELNet Map. Ya, ini merupakan salah satu situs akun yang saya kenal terbaru dan
Ada beberapa artikel di dalamnya yang nanti teman-teman bisa temukan, ya kan? Bisa temukan dengan mudah, yang pastinya sama dengan Google Scholar. Teman-teman harus memasukkan kata kunci pada tabel berikut. Kita masukkan sama, tetap gaya bahasa kita masukkan. Ya, ini. Kalau di OpenCloud Map memang agak sedikit membutuhkan waktu ya, terkait dengan mencari jurnalnya. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20 detik untuk teman-teman bisa masuk atau menemukan jurnalnya. Di sini sudah ada keterangan cara mencarinya ya, sudah ada cara menemukannya. Kita tunggu sebentar sampai. Nah, ini sudah ya. Tunggu sebentar. Nah, dalam OpenCloud Web Map, ya, bentuk jurnalnya, bentuk artikelnya itu akan menjadi kumpulan-kumpulan seperti ini. Nah, dalam satu lingkaran-lingkaran ini memiliki tema yang sama, teman-teman. Ya, tema-tema yang sama, teman-teman tinggal nanti menemukan. Contohnya kita masuk pada ini gaya bahasa perbandingan ini ya. Nah, seret. Ini keterangannya akan ada di samping sini, teman-teman. Ini jurnalnya, ini artikelnya yang ada pada lingkaran ini. Jika kita keluar lagi, masuk pada lingkaran ini, yang pastinya ini juga akan berubah. Ya. Oke, kita masuk pada yang ini saja. Contohnya, atau kita ambil yang paling ini, gaya bahasa di lagu Banjar. Coba kita cari yang lain, coba. Ini gaya bahasa perbandingan dan penegasan dalam novel Kutukan Tanah Buton karya Safarudin. Caranya seperti apa? Kita klik ini, kita klik judulnya, ya. Terus nanti akan muncul seperti ini. Kita akan klik ini di link. Ini kan ada, ya. Ini coba saya besarkan. Nah, ini ada judul artikelnya. Ini ada jurnalnya Jurnal Bastra atau Bahasa dan Sastra, volume 4 nomor 1, terbit tahun 2019, edisi Januari 2019, halaman 139 sampai 154. Bagaimana cara kita berkunjung ke artikelnya? Ini teman-teman, ada link artikelnya. Teman-teman tinggal klik, nanti akan mengarahkan langsung kepada artikelnya. Ada beberapa laman artikel yang membutuhkan verifikasi bahwa yang kita adalah benar-benar manusia, bukan mesin. Karena beberapa laman jurnal memang menghindari kegiatan berbasis mesin, karena kalau tidak biasanya laman artikelnya akan di-banned, akan ada bermasalah. Kita klik ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Loh, kok enggak ada? Bentar. Oh, di bawah ternyata. Ya, turun ke bawah nanti akan muncul seperti ini. Ini judulnya. Lah, teman-teman bisa ngelihat full teksnya atau artikelnya ini di pojok ini. Ya, ada tulisan PDF yang berwarna biru. Teman-teman klik, nanti akan mengarah pada jurnalnya. Ini terlalu turun ya jurnalnya ini. Kalau tampilannya seperti ini, teman-teman berarti harus ngunduh terlebih dahulu ya. Jadi berbeda dengan tampilan yang ini tadi, itu harus bisa membaca secara langsung pada online. Kalau model seperti ini berarti teman-teman harus ngunduh terlebih dahulu. Ini ke arah download ya. Kok enggak bisa? Oke, kita ganti judul dulu. Kita ganti judul yang nah ini aja. Teman-teman klik sama prosesnya.
Terus di sini ada laman jurnalnya, teman-teman klik nanti akan mengarah ke jurnalnya. Verifikasi bahwa kita benar-benar manusia bukan mesin. Terus ini ada kata PDF-nya, ada klik ikon PDF. Nah, ini ternyata teman-teman ini langsung unduh ya, langsung unduh. Jadi kebetulan mesin pengunduh saya modelnya saya pakai apa ini namanya? Ini pakai ABDM ya, diunduh. Kita bentar, tinggal kita lihat hasil unduhannya. Nah, buka folder, kita buka artikelnya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada beberapa artikel yang memang harus, kalau kita pengen membaca harus diunduh terlebih dahulu ya. Di sini ada dari jurnal Pembasi ya. Jadi ini jurnalnya, jurnal Pembasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus mana artikelnya? Ini judulnya, ini volume 11 nomor 1 tahun 2021, ini judulnya, ini penulisnya ya. Intinya teman-teman, di beberapa artikel jurnal konsep penulisannya sama atau template penulisannya sama. Jadi mencantumkan judul artikel, publikasinya pada jurnal apa, volumenya berapa, nomornya berapa, tahun berapa diterbitkan, ada penulisnya ya. Jadi kalau di sini ada penulis 3 orang, dicantumkan juga ya emailnya atau surat elektroniknya 3 orang juga berdasarkan masing-masing penulis, dan ini ada afiliasinya atau di mana penulis itu bekerja. Itu ada di Open Cloud Map ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada DOAJ ya. Pada DOAJ merupakan salah satu mesin pencarian juga yang seringkali digunakan oleh beberapa orang untuk menemukan artikel ya. Ini ada pilihan jurnal atau artikel. Jadi kalau jurnal tadi saya sebutkan adalah tempatnya di mana artikel itu dipublikasikan. Tapi kalau artikel ilmiah merupakan salah satu, jadi langsung merujuk pada artikelnya. Kita klik artikelnya. Kita masukkan judulnya, tadi masih gaya bahasa. Ini jadi tidak hanya judul tapi semuanya. Kita search. Nah, dari gaya bahasa itu ditemukan 377 artikel dalam DOAJ ini ya. Teman-teman bisa langsung ini judul diklik. Nah, teman-teman bisa menemukan ini. Ya. Ini teman-teman, ini laman websnya. Kalau teman-teman pengen unduh artikelnya ada Read Online. Langsung menuju pada jurnalnya tadi ya. Kalau pengen unduh PDF-nya full artikelnya ini. Sebentar. Nah, ini karena modelnya teman-teman harus ngunduh dulu sama seperti artikel sebelumnya. Nih. Oh, bisa teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Sekilas teman-teman bisa baca di sini ya. Ya, ini ada di identitasnya, NSN-nya, terus bawahnya ada volumenya, teman-teman bisa mengunduh ini ya. Baik, itu hakikatnya hampir sama teman-teman. Yang terakhir ada ResearchGate ya. Teman-teman, ada selanjutnya mesin selanjutnya ada berjudul ResearchGate. Nanti semua laman yang nanti ini saya akan kasihkan, begitu juga dengan format lembar kerja tugasnya. Ini ada ResearchGate teman-teman. Di sini sudah ada gaya bahasa ya. Teman-teman bisa menggunakan ini ikon kaca pembesar ini untuk pencarian, atau teman-teman bisa menggunakan tombol enter dalam keyboard teman-teman. Diklik nanti akan mengarah pada artikel yang telah terpilih di sini ya.
Ini saya sebutkan, ini adalah sebuah hasil eksperimen. Ini artikel, teman-teman bisa membedakan ya. Ada namanya preprint juga. Kalau teman-teman fokus untuk mencari artikel ilmiah, berarti teman-teman tinggal mencari jenisnya atau subnya menjadi artikel ilmiah. Klik judulnya, nanti akan mengarah pada ini. Terus teman-teman tinggal request full text PDF. Oh maaf, ini tidak bisa diunduh, harus request dulu. Karena ada beberapa artikel itu yang memang membutuhkan persetujuan jurnalnya untuk mengunduh. Coba kita buka ini. Nah, ini membutuhkan verifikasi ya. Jadi sudah saya jelaskan, memang ada beberapa akun yang memang laman di internet yang membutuhkan verifikasi bahwa kita manusia, bukan pencarian mesin otomatis. Ya, ternyata ini langsung unduh teman-teman. Ya, ini ternyata langsung unduh. Nah, ini modelnya. Teman-teman bisa menemukan jurnalnya seperti ini. Ya. Yang terakhir teman-teman ada Walip, ini belum saya copy ya. Kita copy lamannya dulu. Sama cara pencariannya ya. Sama cara pencariannya Walip ini prosesnya sama. Teman-teman masukkan kata kuncinya. Kita masukkan gaya bahasa. Kita ketik, kita klik search. Ya, nanti akan muncul artikel yang sudah terekam dalam Walip. Ini ada sekitar 1523 pencarian yang sesuai dengan gaya bahasa. Ya, ini dalam bentuk artikel ilmiah teman-teman. Publikasinya teman-teman bisa pilih ini. Kalau ini anytime semuanya berkaitan dengan itu, atau teman-teman pilih ya tahun 2025 contohnya. Kita klik salah satu saja, ada ini, kita klik dulu judulnya. Nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Teman-teman masuk pada full text, nanti untuk mengunduh secara langsung full text semua tagnya. Kita tunggu sebentar. Ini kelihatannya agak lama, kita langsung klik unduh. Dalam bentuk unduhan juga ya, sama teman-teman, bentuknya unduhan, berarti kita harus mengunduhnya. Nah, ini artikelnya teman-teman, pada Jurnal Sosial Humaniora volumenya 1 nomor 12 November 2008. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman pengen menulis laman artikelnya, teman-teman bisa mengcopy laman ini, di-copy di mana teman-teman ingin dipastekan di Word yang teman-teman nanti akan gunakan. Baik, itu teman-teman terkait dengan materi sitasi ilmiah. Dan yang pastinya sitasi ilmiah ini merupakan salah satu kegiatan yang teman-teman harus pahami, teman-teman harus kuasai, karena salah satu bentuk tulisan yang baik itu menggunakan referensi orang lain sebagai penguat argumen kita. Begitu, terima kasih, sukses selalu buat teman-teman, selamat belajar, selamat mencoba, selamat menemukan keilmuan terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.